Halo semuanya, di praktikum pengolahan data besar yang pertama ini, kita akan melakukan instalasi Hadoop 321 dengan single node cluster pada Windows 10. Sebelum masuk ke tahap instalasi, berikut ini adalah beberapa file yang perlu kalian persiapkan sebelumnya. Yang pertama itu adalah Java Runtime Environment. Terus yang kedua ada Java Development Kit. Yang ketiga ada file 7-zip. Yang keempat Hadoop binary filenya. Nah, untuk Hadoop binary filenya kalian bisa mengunduh melalui link yang sudah disediakan dalam modul. Setelah selesai mendownload file Hadoop binary-nya, kita akan melakukan unpack terhadap package yang sudah kita unduh. Nah, di sini kita mengunpacknya itu menggunakan 7-zip. Jadi kita bisa klik kanan dari package yang sudah kita unduh, kemudian pilih 7-zip dan kemudian ekstrak. Jadi kita tunggu sampai proses unpacknya itu selesai. Oke, ini kita abaikan. Ya. Nah, setelah kita melakukan unpacking terhadap package tadi, sekarang kita akan menambahkan Hadoop Native I/O library-nya. Jadi kita bisa mengunduhnya melalui GitHub repository melalui link yang sudah diberikan melalui GitHub repository. Nah, linknya itu udah ada di dalam modul. Nah, setelah selesai diunduh, sekarang kita copy filenya itu ke dalam direktori Hadoop, kemudian kita letakkan ke dalam folder bin. Selanjutnya kita akan melakukan setting untuk environment variables-nya. Nah, jadi kita bisa mulai dari control panel, system and security, kemudian system, dan klik pada advanced system settings. Di sini kita langsung klik ke environment variables-nya. Pada bagian user variable, kita perlu perhatikan apakah kita sudah mendefine variabel berikut ini, yaitu Java Home-nya dan juga Hadoop Home-nya. Java Home dan Hadoop Home. Nah, jadi ini contoh cara untuk mendefinisikan variabel yang saya maksud tadi. Value untuk variabel Java Home itu bisa kalian peroleh dari folder path JDK kalian. Nah, kalau value untuk variabel Hadoop Home itu bisa kalian dapatkan dari Hadoop installation folder path-nya. Kemudian kita perlu mengedit path variabelnya. Nah, di sini kita harus definisikan juga path dari Java Home tadi dan juga Hadoop Home-nya. Seperti berikut ini. Kalau sudah selesai, kita bisa klik OK. Sekarang kita coba buka command prompt dan di sini kita akan mengecek apakah kita sudah melakukan tahapan sebelumnya dengan benar atau belum. Jadi kita coba ketikkan Hadoop min version. Nah, kalau yang muncul itu seperti berikut ini, berarti tahapan yang sudah kita lakukan itu sudah benar. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terhadap Hadoop cluster. Jadi di sini ada 4 file yang akan kita konfigurasi. Yang pertama ada HDFS site, kedua ada core site, yang ketiga ada mapred site, yang keempat ada yarn site. Jadi yang pertama di HDFS site configuration ini kita perlu membuat folder baru dengan nama data. Kemudian di dalam data kita bikin folder lagi namanya DFS. Nah, jadi di dalam
folder DFS ini kita bikin 2 folder baru lagi. Yang pertama adalah name node, yang kedua adalah data node. Kemudian kita buka file XML dari HDFS site-nya. Nah, di bagian configuration ini, kalian bisa mengcopy teks yang sudah diberikan di dalam modul. Di situ ada beberapa properti yang sudah di setting. Jadi yang perlu kalian ubah itu hanya value untuk pet kalian. Jadi sesuaikan. Kalau yang ini kan value untuk pet dari lokal saya. Jadi kalian bisa menyesuaikan bagian petnya. Nah, kemudian kalau udah selesai jangan lupa di save. Kemudian untuk core site configuration-nya juga kita tinggal mengcopy properti yang sudah disediakan dalam modul, kemudian di save. Yang ketiga untuk konfigurasi map radius-nya. Kita copy juga properti yang sudah disediakan dalam modul, kemudian save. Dan yang terakhir itu adalah yarn site configuration-nya. Jadi kita copy lagi propertinya, kemudian kita save. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi tersebut, sekarang kita coba melakukan format name node menggunakan perintah berikut ini. Kita ketikkan di sini HDFS name node format. Nah, nanti kalian bakal mendapatkan isu sebagai berikut ini. Sekarang kita akan memperbaikinya dengan cara yang pertama, kita download Hadoop HDFS jar file-nya dulu. Nah, ini bisa kalian dapatkan dari link yang sudah disediakan dalam modul. Kemudian yang kedua, kita rename Hadoop HDFS. Kita rename Hadoop HDFS jar-nya yang ada di dalam folder Hadoop Home Share Hadoop HDFS. Di sini kan ada Hadoop HDFS jar-nya. Di sini kita ubah jadi Hadoop HDFS.bak. Kita bisa mengubahnya dengan menggunakan perintah berikut. Nah, kemudian file Hadoop HDFS jar yang udah kalian copy dari link yang saya bagikan tadi, itu bisa kalian copy ke folder Hadoop Home Share Hadoop HDFS. Karena tadi kita kan udah merename file Hadoop HDFS jar-nya di langkah kedua, ya kan, jadi BAK. Nah, sekarang kita masukkan file jar yang baru. Nah, selanjutnya kita coba re-execute format komen tadi. HDFS name node format. Nah, kalau udah sukses, tampilannya itu seperti berikut ini. Oke, tahapan yang selanjutnya kita akan mulai mencoba Hadoop service-nya. Jadi kita bisa jalankan perintah berikut ini untuk men-start Hadoop node-nya. Nah, kalau misalnya berhasil, ini bakalan terbuka 2 command prompt baru. Yang satu untuk name node dan yang satu lagi untuk data node. Selanjutnya, kita ketikkan perintah berikut ini. Ini kita gunakan untuk memulai Hadoop yarn service-nya. Nah, kalau berhasil bakalan terbuka juga 2 command prompt baru. Yang pertama itu untuk resource manager dan satu lagi untuk node manager-nya. Nah, untuk memastikan semua service itu udah kita start
dengan benar, kita bisa ketikkan perintah berikut ini. Nanti akan muncul tampilan berikut. Oke, karena kita udah berhasil men-start service-nya, sekarang kita coba untuk mengakses Hadoop Web UI-nya. Sini kita coba ketikkan alamat berikut untuk membuka halaman Nemnode. Ini adalah halaman Nemnode-nya. Kemudian kita ketikkan alamat berikut untuk melihat halaman data node. Selanjutnya, kita ketikkan alamat berikut untuk mengakses halaman Yarn. Oke, sekian penjelasan untuk instalasi Hadoop Single Node Cluster. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa mendiskusikannya melalui forum ataupun grup yang sudah disediakan. Terima kasih.